Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi secara virtual dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Selamat siang dan ahlan wa sahlan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, serta seluruh Sobat Cibes dan JKL. Selamat datang di acara Inspirasi Zuhur Part 3, bagian dari Ramadan series keempat. Yang terhormat Kepala Cibes IPB, Dr. Laili Dwi Arsyanti, SEMSC. Yang kami hormati Sekretaris Cibes IPB, Bapak Rahmat Yanuar SPMSI, serta yang kami muliakan guru kita, narasumber luar biasa pada siang hari ini, Profesor Dr. Irfan Syauqi Baik, SPMSCC. Kenalkan, saya Nafis yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tentunya di tengah dinamika global, ekonomi syariah tidak hanya dituntut unggul secara sistem, tetapi juga membutuhkan penggerak yang tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu masa depan ekonomi syariah, tantangan dan peran strategis Gen Z. Nah, untuk membahas tema tersebut, kita sudah hadirkan nih pakarnya secara langsung, yaitu Profesor Dr. Irfan Syauqi Baik, SPM, SCC. Nah, sebelumnya, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Profil Prof. Irfan menempuh pendidikan S1 Agribisnis di IPB University, S2 Ekonomi Islam di IIUI, dan S3 Islamic Banking and Finance di IIUM, Malaysia. Dan saat ini, beliau sedang mengemban amanah yang sangat luar biasa, di antaranya ini sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, serta menjadi Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk nih ke sesi pemaparan materi. Kepada yang terhormat, Profesor Irfan, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum, Profesor. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Nafis? Alhamdulillah sehat, Prof. Prof, gimana Ya, kabarnya, sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik ya. Mungkin langsung atau gimana? Boleh, Prof. Kita langsung aja mulai materi Baik. ini. Eh, Mohon izin saya supaya bisa share screen. Ya, ini masih you cannot start. Ya, kok nggak bisa ya? Sebentar ya, Pak, sama tim operator lagi di ini. Baik, sambil nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan sharing ya terkait dengan bagaimana masa depan ekonomi Islam dan tantangan dan peran strategis dari Gen Z nih, ini angkatannya Mas Nafis ya. Dan eh, walaupun tentu saja sebenarnya ini bukan hanya Gen Z ya, termasuk juga generasi di atasnya ya, baik generasi Y maupun generasi X begitu. Nah, ini adalah topik yang sangat penting karena sebenarnya kalau kita melihat perkembangan ya ekonomi syariah itu secara global menunjukkan tren peningkatan yang sangat luar biasa ya. Dan kalau melihat perkembangan di negara-negara
Islam ya, itu kita bisa melihat bahwa perkembangan organisasi kerjasama Islam negara-negara anggota OKI ya itu eh, menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada pertumbuhan secara global ya, dan malah menunjukkan peningkatan. Jadi kalau kita melihat data yang ada di 2024 itu ke 2025 itu ada kenaikan dari 3,6% menjadi 3,9% ya. Padahal di saat yang sama kita melihat bahwa tingkat ketidakpastian itu sangat luar biasa ya. Dan itu dan resiko geopolitik juga menunjukkan tren yang terus meningkat ya. Nah, sehingga akibat konflik dan instabilitas di berbagai regional, terutama sekarang yang terjadi adalah di Timur Tengah, ya maka sebenarnya ini semakin memberikan ketidakpastian dan ancaman terhadap kondisi perekonomian ya di berbagai negara di seluruh dunia. Tapi overall ini kinerjanya sangat baik ya, sangat baik dalam arti berkebalikan dengan tren secara umum. Secara umum pertumbuhan ekonomi itu turun ya, eh, dari 3,4 ke 3,2%. Dan ini juga antara lain ya dipicu oleh eh, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ya, ekonomi dan keuangan syariah yang terjadi secara global. Nah, kalau kita bicara ekonomi syariah, maka ada tiga pilar ya yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama adalah pilar eh, sektor real atau industri halal ya. Dan ini adalah engine of growth dari perkembangan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan industri keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah sektor ekonomi sosial syariah yang direpresentasikan oleh Ziswap. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana perkembangan secara global ya, bahwa nilai transaksi ekonomi syariah global pada tahun lalu itu mencapai angka 2,7 triliun dolar. Ya, kemudian ini didominasi oleh sektor makanan minuman halal. Jadi Mamin Halal ya itu mendominasi transaksi ekonomi syariah yang ada. Kemudian kalau dari sisi aset keuangan syariah secara global itu angkanya sudah 6 triliun dolar ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi hampir 100.000 triliun rupiah begitu ya. Dan ternyata pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan dari aset keuangan syariah ini memang yang dominan adalah masih perbankan syariah. Ya, 4,3 triliun dolar ya, dan itu didominasi oleh Iran, Arab Saudi dan Malaysia. Jadi kalau Iran itu sudah 100% syariah, Arab Saudi itu sudah lebih dari separuh dan Malaysia itu sudah 30% ya untuk porsi dari perbankan syariahnya. Nah, ini menarik ya. Walaupun Iran sekarang dalam situasi perang. Dan ternyata tren di global ini juga diikuti dengan tren secara nasional ya, bahwa ternyata pertumbuhan sektor unggulan halal value chain ya itu mencapai angka 6,21% dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional kita di tahun lalu yang mencapai angka 5,1%. Nah, jadi 6,21 ini luar biasa. Dan apa yang mendorong halal value chain itu adalah tiga sektor. Yang pertama adalah pertanian, makanan dan minuman halal. Kemudian yang kedua adalah pariwisata ramah muslim atau PRM dan yang ketiga adalah modest fashion. Ya, nah jadi seperti itu ya. Dan yang menarik adalah sumbangan dari halal value chain ini, aduh mohon maaf, itu naik kontribusinya terhadap PDB kita dari 25% di 2024 menjadi lebih dari 27% di tahun 2025. Dan tahun ini juga diperkirakan akan
terus meningkat. Ini artinya apa, Bapak Ibu dan teman-teman semua? Artinya ada peluang ya untuk bagaimana ekonomi syariah ini kalau kita berdayakan dengan baik, ini dia bisa menjadi sektor yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi kita ini kan perlu mencari berbagai terobosan dan inovasi. Jadi kalau pemerintahan Prabowo ingin pertumbuhannya naik sampai 8%, ya, maka dia tidak bisa hanya dengan cara-cara seperti sekarang gitu. Jadi dia harus eh, mencoba cara-cara alternatif yang inovatif, tapi juga secara substansi dia bisa memberikan efek yang sangat luar biasa. Nah, antara lain itu adalah eh, halal value chain, industri keuangan syariah juga dan juga nanti sektor ekonomi sosial syariah. Ya. Nah, kenapa ini perlu kita garap serius? Karena kalau kita melihat fakta secara global, walaupun misalnya ekspor makanan minuman halal kita sampai hampir nilainya 900 triliun rupiah, ya sekitar 53,4 miliar dolar, tapi nilai ini tuh baru 4% dari total global, ya. Dan dari data yang ada, 78% supply makanan minuman halal secara global itu diberikan atau disuplai oleh negara-negara Muslim minoritas. Bayangkan ya. Nah, sehingga kita ini sebenarnya secara kolektif negara Muslim mayoritas itu hanya 22% begitu. Nah, sehingga di sini ada ruang untuk kemudian kita terus mengembangkan industri halal value chain ini begitu. Nah, demikian pula ya pada eh, institusi keuangan syariah ya pembiayaan perbankan syariah tumbuh hampir 10% di tahun lalu. Walaupun sedikit melambat, tapi ini termasuk yang sudah sangat eh, lumayan lah begitu. Ya, nah jadi ini menjadi salah satu indikasi bahwa pembiayaan syariah ini meskipun di tengah tekanan ekonomi, dia masih tumbuh dengan baik. Demikian pula ya di sisi fiskal, kita punya instrumen surat berharga syariah negara, ya, atau sukuk negara yang sekarang outstandingnya di tahun lalu mencapai angka 1.703 triliun, ya, dan ini menjadi salah satu sumber pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Nah, jadi seperti itu ya. Ini menunjukkan indikasi yang terus meningkat. Demikian pula dari sisi pemahaman, literasi ekonomi syariah ya, secara umum itu juga mengalami peningkatan sebesar 7,34% ya dibandingkan dengan tahun 2024. Dia tahun lalu naik. Angkanya mencapai 50,19%. Artinya apa? Artinya literasi itu terus mengalami peningkatan. Tapi kita juga melihat bahwa di sisi lain ada sejumlah tantangan-tantangan, ya, tantangan-tantangan yang menurut saya ini menjadi salah satu challenge kita, ya, yaitu antara lain adalah tantangan dari sisi disrupsi fintech dan AI, sehingga sekarang semua sektor di dalam ekonomi syariah, nah itu mau tidak mau dia harus eh, bisa ya memanfaatkan kemajuan teknologi ini begitu dengan baik. Ya, artinya ada sejumlah bisnis proses yang memang konsekuensi dari kemajuan teknologi ini juga bisa berdampak terhadap employment opportunity, ya, kesempatan kerja masyarakat. Ada sejumlah peran fungsi yang tergantikan dengan teknologi, tetapi tugas kita adalah bukan menghindari teknologinya, tapi kemudian bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi, ya. Nah, ini menjadi tantangan karena tidak semua institusi ekonomi dan keuangan syariah ya mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada.
Kemudian yang kedua, tantangan yang kita hadapi juga adalah perubahan perilaku konsumsi generasi muda. Ya, nah jadi perubahan perilaku konsumsi generasi muda, ya, di mana banyak anak-anak muda yang senang dengan sesuatu yang sifatnya instan, ya, apa lifestyle yang kadang-kadang apa tidak memperhatikan aspek halal haram, ya, belum semuanya punya awareness terhadap pentingnya mengkonsumsi makanan, ya, di tempat-tempat atau di apa pusat-pusat, ya, jajanan misalnya yang sudah tersertifikasi halal. Itu juga menjadi apa challenge, ya. Dan sekarang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya, anak-anak muda sekarang juga cenderung dia lebih senang melakukan semua proses itu dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini menjadi satu hal yang merubah perilaku. Nah, karena itu ini juga menjadi tantangan kita, menjadi challenge kita, bisa nggak kita beradaptasi dan memenuhi, ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk generasi muda, dengan menyediakan layanan-layanan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi ini harus antisipasi, karena kalau misalnya dia tidak bisa mengantisipasi dan kemudian layanan yang ditawarkan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan anak-anak muda, maka disitulah sebenarnya problem yang akan kita hadapi, ya. Ekonomi syariah bisa semakin tertinggal. Kemudian yang ketiga adalah adanya resiko ekonomi digital yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ya, jadi ruang-ruang digital ini itu juga memberikan tantangan tersendiri. Ya, tantangan itu macam-macam, mulai dari tantangan dari sisi pemahaman. Ya, kadang-kadang dengan digitalisasi yang semakin kuat, orang bisa mengakses informasi semakin mudah. Tapi kadang-kadang kemampuan melihat, menilai, mendeteksi, memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang valid, mana yang hoax. Nah, itu apa saya lihat, ya, di kondisi sekarang itu kecenderungannya orang apa relatif agak kurang hati-hati, sehingga ini bisa menimbulkan resiko-resiko. Ya, kalau pemahaman keliru nanti resikonya adalah prakteknya jadi keliru, ya. Misalnya contoh, ya, eh, ketika Basnas, ya, di 2 minggu lalu, ya, Dr. Hasbi dan Dr. Salahuddin kan mendiskusikan, ya, di forum ini kaitan dengan nisab zakat pendapatan, ya. Nah, ketika ada video kolaborasi Basnas dengan akun IG saya, ya, maka yang muncul di kolom komentar, ya, itu komentar-komentar yang menyayangkan kenapa Basnas mengambil ijtihad untuk menetapkan kadar karatnya 14 karat, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, padahal, ya, dan orang ini aja berkomentar tidak sesuai dengan ilmunya, gitu, ya. Banyak yang nggak paham, nggak ngerti, tapi komentarnya seolah-olah yang paling ngerti, ya, mengandalkan AI atau juga googling, gitu, ya. Nah, itu seolah-olah itu menjadi sumber kebenaran. Padahal kan tidak, ya, tidak. Itu hal yang tidak tepat, ya. Nah, dan lembaga-lembaga fatwa modern seperti Darul Ifta di Mesir, itu lembaga fatwa kenegaraan Mesir, itu dalam kajian 2 tahun lalu di 2024 dan itu terpublikasikan, itu juga sudah mengangkat isu ini, ya. Jadi digambarkan pandangan setiap mazhab begitu, ya. Dan memang, ya, pandangan setiap mazhab itu ada perbedaan. Ada yang mensyaratkan nisab zakat pendapatannya harus emas murni. Itu ijtihad. Kenapa saya sebut ijtihad? Karena istilah emas murni sebagai standar nisab itu nggak ditemukan sebenarnya di dalam nas. Harus emas murni, ada emas.
Ya, dan tahu dari mana 85 gram itu kan hadisnya hadis Rasulullahnya itu bicara tentang uang dinar, dinar emas. Jadi dari setiap 20 dinar emas wajib dikeluarkan zakatnya setengah dinar. Begitu hadis Nabi. Nah, satu dinarnya itu senilai 4,25 gram. Ya, setara dengan 4,25 gram. Sehingga 4,25 kali 20 dapatlah angka 85. Tapi soal karatnya itu ada perbedaan pendapat di antara para mazhab. Begitu. Ada yang mensyaratkan harus emas murni, tapi juga ada yang mensyaratkan yang penting emasnya dominan. Begitu. Nah, sehingga itu bisa menjadi standar untuk nisab. Nah, kebetulan Basas mengambil pendapat yang kedua, yaitu yang penting emasnya dominan. Emas dominan itu minimal berapa karat? 14 karat. Karena 14 karat itu kandungan emasnya adalah 58%. Begitu. Dan di dalam fatwanya Darul Ifta itu jelas dalilnya, landasannya, argumentasinya, mazhab mana aja gitu. Nah, jadi inilah resiko ya dari kemajuan teknologi digital yang menyediakan semua jawaban, tapi kemudian jawabannya ini kan memerlukan verifikasi. Nah, seringkali di tengah masyarakat kita apa istilahnya orang nggak mau belajar gitu ya, merasa sudah cukup dengan apa AI yang ada, merasa cukup dengan platform-platform digital yang kemudian bisa dijadikan sumber referensi oleh mereka. Nah, jadi itu menimbulkan resiko ya, itu resiko apa yang ditimbulkan. Itu contoh baru dari sisi apa pemahaman. Ya, demikian pula misalnya dari sisi praktek ya, bagaimana eh, digitalisasi yang dikembangkan oleh perbankan syariah misalnya. Ya, kalau terjadi default ya, terjadi gonjang-ganjing atau terjadi blackout ya misalnya. Nah, itu ada risiko-risiko besar di situ. Ya, nah, jadi intinya adalah ada resiko di situ dan itu menjadi satu tantangan yang luar biasa. Makanya kita umat Islam itu nggak boleh berhenti belajar dan jangan merasa cukup dengan kemudahan mengakses informasi lewat kemajuan teknologi. Karena kalau tidak memahami konstruksi keilmuannya, maka dia bisa salah. Sama kayak kita sok-sokan apa menjadi dokter gitu ya. Nah, jadi apa kita bisa mendeteksi sendiri ini sakitnya apa dan sebagainya. Nah, itu apa dengan mengandalkan hanya informasi digital. Padahal belum tentu seperti itu gitu ya. Belum tentu seperti itu. Perlu verifikasi. Nah, disitulah perlunya umat Islam itu untuk belajar dan tidak instan. Nah, resiko-resiko ini menjadi challenge ya, karena dia bisa mempengaruhi praktek ya ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kemudian yang berikutnya juga tantangan kita adalah dari sisi regulasi. Ya, bisa nggak regulasi itu terus adaptif dengan berbagai situasi dan perubahan? Bisa nggak dia memfasilitasi dan mengembangkan sesuatu ya yang sifatnya inovatif? Ya, kayak kemarin misalnya saya diundang oleh Dewan Wilayah Jawa Timur, Syarikat Islam Jawa Timur dan OJK Jawa Timur. Nah, itu kaitan dengan gimana caranya misalnya kita menginginkan supaya partisipasi dana masyarakat ya termasuk di dalam dana umat ya kepada proyek-proyek strategis yang memberikan return tinggi itu bisa ditingkatkan. Selama ini kan kalau publik misalnya mau investasi di instrumen-instrumen yang disiapkan negara, paling kan hanya di sukuk retail misalnya ya. Kalau kita bicara publik atau lewat CWLS, cash wakaf link suku, ya yang retail misalnya orang bisa investasi. Nah, ataupun misalnya apa instrumen-instrumen lain yang sifatnya terbatas kayak misalnya di instrumen SCF Syariah, Syariah Securities Crowdfunding gitu ya dan sebagainya. Padahal ternyata
banyak proyek-proyek strategis yang ngasih return apa tinggi gitu ya karena investasi di sektor real itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat karena ketiadaan instrumen. Ya, misalnya kemarin pembangunan jalan kereta api dari Makassar ke mana tuh Parepare ya kalau tidak salah. Ya, itu dibiayai dengan skema public private partnership atau kalau dalam bahasa kita namanya KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha apa? Jadi pemerintah di situ memberikan penjaminan, ya. Pemerintah menggaransi, ya, tapi kemudian yang menjadi operatornya adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi banyak proyek-proyek strategis ya nilainya mulai dari yang miliaran rupiah, puluhan, ratusan miliar sampai triliunan itu hanya didesain yang melibatkan usaha besar. Gitu. Ada nggak pengelola dana masyarakat, lembaga wakaf yang dilibatkan di situ? Masjid-masjid misalnya, mungkin ada masjid yang punya cadangan dana ratusan juta. Dia paling naruh di mana? Naruhnya kan paling di deposito bank, syariah misalnya. Ya, ya tentu returnnya kan kalau secara teori keilmuan, ya teori finance, ya deposito kan paling kecil. Ya, dia ada di bawah reksadana, ya paling superior ya saham gitu. Begitu. Itu pun juga ya 20% udah oke lah begitu. Untuk lebih tinggi dari itu harus kemana? Ke sektor real. Tapi apakah ada mekanismenya, ya aturannya, kebijakannya itu nggak ada. Ya, makanya kemarin di Surabaya dan itu juga sudah saya tulis di Kompas ya 2 hari lalu itu harus dibuka skema baru namanya KPPDM kerjasama pemerintah dengan pengelola dana masyarakat ya kita punya dana wakaf hampir 4 T misalnya ya jadi kalau misalnya untuk proyek-proyek pembangkit listrik tenaga nuklir untuk pembangkit listrik apa gitu ya ya mungkin perlu 500 miliar 1 T kenapa nggak mereka ini dilibatkan dengan skema KPPDM gitu nah itu yang kita usulkan kemarin di Sarasehan kebetulan Menteri Bappenas ya Prof. Rahmat Pambudi yang juga guru besar kami di FEM itu juga hadir menerima usulan dari hasil Sarasehan. Jadi itu contoh-contoh kita perlu inovasi-inovasi ya regulasi yang kemudian memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menikmati ya peluang alternatif investasi dan kita bisa memobilisasi dana domestik dengan skema KPPDM itu kita bisa mobilisasi itu dana domestik, memberi kesempatan kepada rakyat untuk menikmati return yang tinggi gitu. Jangan cuma disuguhin return yang kecil gitu. Nah, skema-skema ini yang perlu untuk kita dorong dan disitulah regulasi itu menjadi sangat penting. Nah, karena itulah ya upaya-upaya perbaikan secara terus-menerus ya harus terus kita lakukan dan setiap kita punya peran. Ini bukan hanya Gen Z ya. Jadi karena mayoritas di sini hadir Gen Z, ya. Walaupun ini bukan bukan eksklusif Gen Z, tapi setiap kita harus punya peran, mengambil peran, jadi inovator, jadi agen literasi, ekonomi, Islam, ya, menjadi penggerak lifestyle, halal lifestyle misalnya, ya, menjadi pencipta, inovator, ekosistem ekonomi berbasis nilai, juga fungsi advokasi, begitu ya. Bagaimana kita bisa ikut mendorong transformasi digital berbasis nilai, value based ya digital transformation. Karena fondasi dari semua itu harus ada value-nya. Bagaimana kita bisa terus mendorong integrasi keuangan komersial dan sosial Islam dan sebagainya. Ya, dan juga yang tidak kalah penting membangun kepemimpinan yang berakhlak dan visioner. Nah, akhlak ini penting karena sekarang ini salah satu problem yang kita hadapi adalah ethical problem. Apa contoh ethical problem? Ya contohnya di DSI, Dana Seri Indonesia, salah satu fintech, ya mengumpulkan dana 1,2 T, tapi kemudian fraud, ya fraud sehingga disalurkan secara tidak benar, tidak prudent, akibatnya default, ya sehingga masyarakat banyak yang
rugi gitu. Dan itu kan ada resiko terhadap syariah. Saya nggak terkait aja IG saya dibanjiri dengan komentar-komentar meminta untuk bagaimana nih kasus DSI gitu ya. Jadi ya itulah karena mungkin masyarakat yang investor yang mereka tadinya percaya gitu ya, mereka galau karena ternyata kok bisa institusi syariah ada fraud di situ, ada tindakan-tindakan koruptif ya. Apakah di zaman sahabat pernah terjadi? Pernah ya, ketika seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, salah satu Bani elit gitu ya, melakukan pencurian atau korupsi begitu. Para sahabat enggan untuk menegakkan hukum. Sehingga kemudian Rasulullah marah. Ya, saking marahnya beliau sampai bilang, Wallahi law anna Fatimah, ya demi Allah kalau Fatimah anakku yang melakukannya pasti aku akan potong tangannya. Ya, jadi begitu. Kenapa Rasul membawa nama Fatimah? Karena kedudukan Fatimah yang sangat mulia di hadapan para sahabat. Ya. Jadi kalau yang paling mulia aja digituin, kalau dia melakukan tindakan koruptif, apalagi yang derajat kemuliaannya di bawah itu. Nah, jadi seperti itu ya, makanya akhlak itu menjadi hal yang sangat penting dan fundamental. Saya kira itu saja ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini akun IG dan X saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Nafis. Silakan Nafis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Masya Allah ya, pemaparannya sangat komprehensif dan menjadi bahan refleksi juga gitu buat semuanya. Tidak hanya untuk Gen Z, tetapi untuk lintas generasi juga sebenarnya. Terima kasih, Prof. Irfan. Oke, baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sekarang kita akan masuki sesi diskusi nih. Bagi yang ingin berpendapat atau bertanya ke Prof. Irfan, silakan bisa menggunakan fitur Raise Hand, eh, atau bisa di kolom chat dengan dengan format nama, instansi, instansi, dan pertanyaan. Kalau ada berarti udah paham. Oke, baik, Bapak. Mungkin saya mau bertanya ya, Pak ya, di sini. Oke, sekalian aja. Prof, jadi gini, aku mau, Nafis mau bertanya. Jadi kan dalam kajian makroekonomi di negara-negara OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, itu kan tingginya nih angkanya pengangguran. Seringkali memaksa Gen Z itu masuk ke ranah gig ekonomi ya, atau menjadi pekerja lepas yang sangat rentan, karena tidak punya jaring pengaman sosial kayak gitu kan. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana instrumen ekonomi syariah, misalnya nih melalui inovasi Ziswaf yang produktif atau asuransi mikro syariah itu bisa mengintervensi, sorry, bisa diintervensi oleh pembuat kebijakan untuk memberikan safety net bagi pekerja lepas Gen Z ini. Terima kasih, Prof. Itu pertanyaan dari Nat. Ya, itu dari pertanyaan udah ada jawabannya itu. Ya, jawabannya bisa ya. Pemerintah bisa nggak melakukan hal itu? Bisa, ya, sangat bisa. eh, apa memberikan jaminan perlindungan dan sekaligus kesempatan. Kesempatan kerja itu kan bisa lewat dua hal ya. Menggerakkan industri ya untuk terus tumbuh dan berkembang sehingga bisa menyerap tenaga kerja atau menciptakan industri baru ya melalui misalnya penguatan entrepreneurship ya bagaimana para pekerja lepas itu kemudian bisa dididik menjadi entrepreneur dan itu sangat mungkin dilakukan ya termasuk oleh lembaga-lembaga zakat ya itu mereka sudah terbiasa sebenarnya melakukan program-program pemberdayaan yang tujuan akhirnya adalah mentransformasi seseorang ya dari menjadi mustahik dia bisa berubah menjadi muzaki ya dan itu menjadi sesuatu yang bagian embedded ke dalam sistem penyaluran zakat. Nah, kalau di dalam konteks Indonesia itu istilahnya disebut dengan pendayagunaan. Jadi ada istilah pendistribusian dan pendayagunaan.
Jadi kalau pendistribusian itu program yang sifatnya konsumtif, jangka pendek, tujuannya adalah untuk memenuhi al-hajah al-masah, kebutuhan hidup mendesak dari para mustahik. Maka kalau pendaya gunaan itu adalah program-program yang sifatnya pemberdayaan, yang tujuannya mentransformasi, ya, merubah, ya, dari penerima menjadi pembayar zakat. Nah, jadi sangat mungkin dikembangkan. Demikian pula asuransi mikro, ya, itu juga bisa, ya, dalam kaitan misalnya kalau kita bicara dalam konteks pembiayaan, nah berarti pembiayaan mikro itu dijamin. Kalau default, maka asuransi pembiayaan yang punya skema mikro itu bisa digunakan. Atau juga pada proses produksinya, ya. Nah, pada proses produksinya bisa saja ada penjaminan-penjaminan. Dan kemarin waktu di Surabaya juga di antara rekomendasi, ya, yang kita usulkan ke pemerintah itu bagaimana misalnya ada lembaga yang diberikan tugas juga untuk melakukan penjaminan terhadap aset wakaf. Sehingga aset wakaf itu bisa diproduktifkan. Ya kan sekarang baru 9% aset wakaf dari 57.000 hektar tanah wakaf yang sudah punya sertifikat. Nah, yang produktif secara ekonomi itu baru 9%. Jadi 91-nya itu belum produktif. Nah, karena itu perlu tuh keberadaan lembaga ini. Bisa dengan memperluas skema penjaminannya LPS. Kan sekarang ini lagi dibahas, ya, penjaminan apa LPS itu bukan hanya penjaminan simpanan bank, tapi sekarang juga ke asuransi begitu, ya. Nah, sekalian aja ke wakaf juga, misalnya begitu. Nah, jadi hal-hal begini itu memang sangat mungkin untuk dilakukan dengan berbagai skema dan pendekatan kebijakan yang tepat. Ya, nah tinggal tadi, ya, bagaimana kita membangun ekosistemnya gitu, ya. Ya, artinya ekosistem yang terintegrasi, begitu, yang terintegrasi supaya perlindungan, ya, dan penguatan kesempatan bagi anak-anak muda itu bisa terus diperkuat. Di samping, ya, dari sisi mentalitas juga perlu penguatan-penguatan, dan itu nanti kita bicaranya juga ke sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita ini harus bisa memastikan, ya, bahwa anak-anak didik kita, para mahasiswa, ya, ataupun siswa dari SMA ke bawah gitu, ya. Nah, itu dia punya living skill, ya, yang mumpuni lah, yang terbentuk dengan baik, yang terbentuk secara sistematis lewat desain sistem pendidikan yang baik gitu. Ya, jadi seperti itu, ya, Hafiz. Oke, baik. Terima kasih ya, Prof. Oh ya, Prof, izin membacakan ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Megi ID Lova. Izin, Prof, bagaimana kita menyikapi banyaknya tawaran-tawaran pinjol dengan cara yang sangat mudah dan tidak rumit? Secara prosedur sangat mudah untuk modal usaha, tapi bunganya sangat fantastis. Ya, disinilah kita perlu memiliki kecerdasan finansial, ya. Nah, dan rupanya cerdas finansial itu nggak berdiri sendiri, ya. Jadi ada 4 kecerdasan yang perlu, ya, untuk terus kita asah, ya, supaya kita bisa memilah-milah, ya, kalau ada tawaran-tawaran kayak tadi. Ya, pertama tentu cerdas intelektual, yang kedua cerdas emosional, yang ketiga cerdas spiritual, dan yang keempat cerdas finansial. Dan rupanya ini saling terkait, ya. Misalnya cerdas intelektual, ya, ini nanti bicaranya logis tidak logis, ya. Betul diberi kemudahan, diberi ini, tapi dengan bunga sekian logis enggak? Udah gitu bunganya juga nggak sesuai dengan syariah, ya. Nah, jadi ini kita bicara logis nggak logis. Ada tawaran investasi, Anda investasi di sini, ya. Nah, seperti yang lagi rame beberapa, ya, ada banyak kasus investasi bodong itu, ya, sejak 2010 sorry 11, ya, sampai sekarang itu udah lebih dari 100, hampir 150 triliun total kerugian. Jadi tiap tahun itu ada aja, ya, 10 triliun lah
ya 8 sampai 10 triliun orang yang tertipu setiap tahun, bayangin gitu ya, orang ketipu gitu dengan nilai investasi secara agregat, ternyata angkanya tinggi. Makanya buat para penipu, Indonesia ini sasaran karena tiap tahun selalu aja berulang. Ada aja kasus-kasus apa kerugian investasi itu ya. Nah, jadi untuk melihat apa logis enggaknya investasi, maka itu perlu ya kan, cerdas secara intelektual. Kemudian juga harus cerdas secara emosional ya, baik buruk. Nah, itu harus harus dilatih juga ya. Jangan mudah terpengaruh gitu. Wah, returnnya tinggi gitu. Akhirnya terpengaruh emosional. Nah, yang berikutnya cerdas spiritual. Karena dia ini yang menjadi benteng. Ya, kita mau praktek bisnis, investasi, transaksi keuangan sesuai syariah atau enggak. Itu kan perlu kecerdasan secara spiritual. Ya, orang yang spiritualnya cerdas, ya, sesuai dengan syariah, maka dia akan bicara syariah first, gitu. Business follows. Jadi syariah first, business follows. Nah, jadi yang dominan adalah ketaatan, ketundukan dulu, gitu. Nah, itu kan perlu kecerdasan spiritual yang biasa. Tapi baru, nah, yang keempat itu bicara kecerdasan finansial, memilih instrumen dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke pinjol, saran saya ya, pertama pastikan dulu ini kita sebenarnya perlu atau enggak. Ya, meminjam itu perlu atau enggak. Kalau nggak perlu ya ngapain minjem gitu ya. Nah, jadi pastiin dulu. Nah, untuk tahu perlu atau enggak, nah pertanyaan lebih dalam, butuh atau enggak? Ya, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Ya, jadi harus basisnya adalah kebutuhan. Nah, kebutuhannya ini betul-betul butuh atau karena gengsi? Kan ada juga yang karena gengsi, ya kan? Wah, ini ada iPhone seri 300 misalnya. Wah, jadi saya harus beli ini gitu ya. Ya tentu nggak begitu cara berpikir. Nah, jadi kita harus betul-betul memahami itu. Kemudian yang kedua, lihat sesuai syariah atau enggak. Jadi setelah kita screening perlu enggak, butuh enggak, screening kedua sesuai syariah atau enggak gitu. Ya, dan kemudian apa kita cek halal haramnya, logis enggak logisnya begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lihat ini legal atau enggak perusahaan pinjolnya gitu. Ya, kalau ilegal itu udah pasti akan bermasalah. Hindari yang ilegal. Ya. Yang legal saja kadang-kadang ada masalah, apalagi yang ilegal. Begitu. Nah, jadi pastikan bahwa ini institusi resmi diawasi OJK. Ya, kemudian dia punya Dewan Pengawas Syariah. Begitu. Nah, kadang-kadang begini aja kecolongan, apalagi yang ilegal. Nah, jadi semua aspek ini harus dipelajari sebelum akhirnya memutuskan apakah kita akan maju ke fintech peer-to-peer lending ya, istilah itu yang legal. Tapi kalau yang ilegal istilahnya pinjol. Begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Prof. Irfan dan juga Kak Megi atas pertanyaannya. Kemudian izinkan saya membaca Pak pertanyaan Hmm. selanjutnya dari Kak Lili. Izin bertanya Hmm. Prof, apakah ekonomi syariah yang notabene harus mengedepankan aspek etik bisa tumbuh dengan baik di tengah kondisi masyarakat yang kurang teredukasi atau malah cenderung less educated? Saya kira ini tantangan di negara berkembang. Ya, kalau bicara tumbuh itu tadi yang data di awal presentasi saya sebenarnya menunjukkan pertumbuhan ya. Jadi sebenarnya tumbuh semuanya. Di industri halal tumbuh, keuangan syariah tumbuh, ya. Di sektor sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf juga tumbuh gitu. Nah, jadi kalau bicara tumbuh bisa, tinggal memang perlu terakselerasi dengan baik ya. Nah, untuk mengakselerasi dengan baik ini tentu perlu terobosan-terobosan ya. Baik terobosan dari sisi bagaimana program literasi, kemudian terobosan dari sisi kelembagaan, skema produk, kualitas layanan, itu perlu terobosan-terobosan, ya. Masuk dalam konteks ini adalah pemanfaatan teknologi digital. Nah, kemudian yang berikutnya tadi, ya, terobosan inovasi dari sisi regulasi. Ya, bagaimana regulasi itu bisa memfasilitasi perkembangan
instrumen-instrumen ekonomi dan keuangan syariah. Nah, jadi ini yang perlu untuk terus diperkuat ya. Nah, dan juga yang penting adalah komunikasi dengan publik ya. Jadi edukasi publik itu penting ya, karena sebenarnya ekonomi ini bukan berarti orang yang less educated menjadi secara ekonomi jadi miskin, kan belum tentu. Banyak juga yang orang-orang kaya, pengusaha kaya yang nggak lulus SD misalnya begitu. Tapi walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Ya, jadi artinya bahwa ekonomi syariah bisa berkembang di tengah masyarakat yang less educated. Nah, disinilah pentingnya program literasi. Ya, bagaimana kita menyampaikan literasi ekonomi syariah mengenai konsep-konsepnya seperti apa kepada publik, produk-produk yang bisa diakses apa saja. Nah, itulah yang akan mengubah ya masyarakat cara pandangnya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Walaupun mereka misalnya secara pendidikan less educated begitu ya. Nah, jadi insya Allah bisa. Yang penting kita harus ikhtiar secara optimal gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Irfan dan Kak Lili atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Prof. izin menyambung dari Pak Ahmad Husna. Izin Prof, sering disebut bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk tumbuh pesatnya industri keuangan syariah karena mayoritas penduduk Indonesia Islam. Namun, dalam praktiknya tidak mudah untuk mengembangkan industri keuangan syariah, khususnya asuransi syariah, di mana masih Hmm. jauh tertinggal dari asuransi konvensional. Nah, mohon saran nih bagaimana agar industri asuransi syariah dapat tumbuh berkembang dengan baik di Indonesia. Terima kasih. Ya, ya kuncinya adalah pertama tetap ya literasi dan edukasi. Masih banyak masyarakat yang menganggap produk asuransi mau konven mau syariah nggak sesuai syariah karena mengandung unsur goror misalnya begitu. Nah itu kita perlu edukasi tuh. Kenapa? Karena itu konsepsi yang keliru. Ya, asuransi syariah dan asuransi konvensional itu berbeda, nggak sama, nggak. Kalau dibilang sama aja enggak. Ya, karena kebetulan saya sejak 2022 ya, jadi ini sudah 4 tahun saya di industri asuransi syariah, di Prudential Syariah. Ya, itu benar-benar prakteknya beda, nggak sama ya. Apa yang kita kaji, kita bahas ya, itu benar-benar ada perbedaan ya, yang itu secara fundamental memang tidak sama. Gitu. Kalau di konven, ya asuransi itu kan jual beli resiko, begitu. Jual beli resiko. Nah, sehingga begitu dana premi yang kita bayarkan, karena nature-nya jual beli, maka ketika dana itu diterima ya oleh perusahaan, maka dia menjadi milik perusahaan. Karena sifatnya jual beli. Ya, ada layanan yang diberikan, ada harga yang dibayar. Kan begitu. Ya, jual beli itu. Nah, jadi eh, ini tidak sesuai syariah. Kenapa? Karena objek jual belinya mengandung gharar. Resiko itu belum tentu terjadi. Sudah diperjualbelikan kan berarti mengandung unsur gharar. Nah, ini gharar dalam konteks akad ya seperti ini itu adalah disebut gharar fahish atau gharar kabir ya, dan itu tidak sesuai dengan syariah. Sementara kalau konsep syariah itu bukan jual beli resiko. Makanya di luar negeri secara internasional istilah asuransi syariah itu adalah takaful. Karena insurance ya by definition itu adalah jual beli resiko. Coba buka ya kamus Oxford ya, kamus apapun bicara asuransi itu pasti jual beli resiko. Makanya di dunia internasional yang dikenal itu adalah takaful. Karena takaful itu merefleksikan sesuai dengan namanya. Dia bukan jual beli resiko, tapi saling menanggung, saling tolong menolong. Kan beda filosofinya menjadi berbeda. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kontribusi yang dibayarkan itu ya itu tidak menjadi milik perusahaan karena bukan milik perusahaan karena bukan jual beli gitu ya. Nah, makanya disebut dengan kontribusi.
Nanti dia sebagian masuk ya ke pool of fund tabarru. Ini nanti yang dipakai kalau unsur tolong menolongnya di sini. Kalau ada yang misalnya asuransi kesehatan, ada yang masuk rumah sakit. Nanti dari dana yang terkumpul ini yang masuk pool of fund tabarru ini, nah ini yang dikeluarkan untuk membayar biaya klaimnya gitu. Nah, asuransi perusahaan itu lebih kepada pengelola. Makanya kalau orang ikut asuransi syariah, berhenti di tengah jalan, uangnya nggak hilang semua gitu ya. Bagian sedekahnya tadi kontribusi itu ya itu mungkin nggak bisa kembali. Tapi kan ada bagian lain yang kaitannya dengan investasi. Nah, ini tetap menjadi hak dari si pemegang polis. Nah, jadi ini contoh ya perbedaan. Dan kemudian juga kita punya problem secara literasi karena apa? Kata asuransi tidak ditemukan di buku-buku pelajaran. Ya, oke lah kalau SD enggak ini, tapi minimal SMP di pelajaran ekonomi nggak muncul. SMA di pelajaran ekonomi nggak muncul kata asuransi. Jadi ini masih sesuatu yang tidak pas. Ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi kelembagaan. Kita perlu terus dorong produk-produk asuransi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, makanya selama saya di industri asuransi ini, ya inovasi produk, ya itu menjadi sesuatu yang apa ya penting, urgen gitu ya. Inovasi produk, bahkan dari mulai produk premiumnya gitu ya sampai kepada retail yang sangat kecil itu harus kita pikirkan karena setiap itu ada segmennya gitu, ada segmen marketnya yang membutuhkan proteksi. Nah, jadi filosofi asuransi itu filosofi proteksi ya, yang membutuhkan proteksi. Nah, itu nah disitulah makanya kemampuan dari perusahaan asuransi untuk mendesain produk-produk yang relevan dengan masyarakat begitu dalam berbagai segmen ya. Nah, tentu yang ketiga adalah dari sisi regulasi kita perlu penguatan-penguatan ya secara terus-menerus dan juga mungkin keberpihakan-keberpihakan ya. Misalnya kalau institusi yang pakai bendera syariah ya harusnya asuransinya semuanya asuransi syariah. Pegawai bank syariah asuransinya syariah. Dosen di Universitas Islam Negeri, di perguruan tinggi Islam ya negeri maupun swasta harusnya asuransinya asuransi syariah. Nah, seperti itu. Ya, disinilah perlu regulasi keberpihakan. Nah, sehingga nanti dari situ kita akan terus berkembang. Dan ketika edukasi literasi dilakukan dengan baik, ya, pertumbuhan new business istilah kami ya, new business ya performance itu atau NBP di asuransi syariah kadang-kadang bisa lebih besar daripada induknya. Nah, contoh yang terjadi ya growth dari new businessnya ya, new business performance dari asuransi syariah di Malaysia di salah satu asuransi syariah itu lebih besar pertumbuhannya dibandingkan dengan induknya yang konvensional. Nah, jadi itu menarik ya. Ketika kita bisa mendelivery message dengan baik, ya mendelivery produk dengan baik yang relevan, maka ternyata ini bisa berdampak kepada peningkatan bisnis asuransi syariah itu sendiri. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ahmad Husna. Menarik banget nih. Prof, saya juga izin, Prof, menyambung juga Boleh, tadi di boleh. Terakhir pertanyaan. ya, terakhir. Enggak, Ya, silakan. Mm, menyambung dari pertanyaannya Pak Ahmad Husna ya. Jika ditarik nih ke konteksnya ke Gen Z sebagai penggerak calon penggerak ekonomi masa depan ya, yang tentunya saat ini mm. kesadaran anak-anak Gen Z ini itu kan terhadap manajemen risiko atau proteksi finansial itu kan masih sangat minim gitu kan, jika Ya, dibandingkan dengan antusiasnya kepada instrumen investasi. Kalau yang investasi sih mm, di kalangan ya seumuran Nafis itu kan udah banyak ya saham lah apalah kayak gitu. Nah, sebagai follow up-nya nih, ya. Prof, langkah strategis Mm. apa sih yang harus dilakukan agar asuransi syariah ini bisa didesain lebih relevan gitu dengan gaya hidup Gen Z sehingga pertumbuhannya itu bisa terakselerasi. Terima kasih, Prof. Ya, ya, ya. Disitulah makanya inovasi perlu dan tentu apa yang dibutuhkan. Jadi jenis proteksi yang seperti apa gitu ya, yang diperlukan. Apakah misalnya dari sisi kesehatan gitu ya, atau dari sisi apa. Nah ini yang
perlu untuk terus dielaborasi ya sehingga nanti begitu kita meluncurkan produk ya, nah produk itu bisa disambut oleh Gen Z. Ya, termasuk juga daya belinya gitu ya. Daya beli Gen Z itu dia cocoknya untuk produk yang seperti apa gitu ya. Produk kesehatan yang seperti apa. Ya, nah itu yang menurut saya perlu untuk kita terus komunikasikan. Ya, apalagi sekarang kan jenis penyakit semakin aneh gitu ya. Kesehatan itu semakin mahal. Medical inflation kita itu dahsyat tinggi. Ya, itu medical inflation dari data yang ada itu 13%. Dahsyat itu, 13% setiap tahun. Makanya harga ya layanan kesehatan itu sebenarnya makin mahal begitu. Ya, dan perusahaan asuransi dia harus mikir juga kan bagaimana mengcover medical inflation yang sangat tinggi ini gitu ya. 13% bayangin. Jadi itu kan challenge juga. Tapi intinya kita perlu untuk terus ya menyerap ya, menganalisis, mensimulasi dan juga bertanya sama Gen Z-nya gitu ya. Nah, kira-kira yang relevan yang seperti apa ya kaitan dengan proteksi ini. Nah, baru nanti kita bisa desain produk yang secara skala ekonomi visible gitu, bisa dieksekusi. Karena kalau nggak visible juga kan tentu itu jadi problem buat perusahaannya itu sendiri. Gitu ya, Hafiz? Baik, terima kasih Prof. Mantap sekali. Jadi dari atas bawah ya biar ada kesinambungan gitu. Ya, betul sekali. Ya. Oke, baik Prof. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya juga, mungkin kita akan melanjut ke sesi berikutnya ya Pak. Oke, Alhamdulillah diskusinya sangat menarik dan interaktif ya tentunya. Nah, sebelum itu ada bentuk apresiasi nih dari panitia Hmm. untuk tiga penanya. Nah, di sini selamat kepada Kak Megi Aidilova, Kak Lili KS, dan Ahmad Husna karena mendapatkan hadiah sebagai penanya terbaik. Nah, nanti untuk Kak Megi, Kak Lili, dan Kak Ahmad ini boleh chat operator ya di kolom chat. Oke, oke. Mari kita lanjut ke acara berikutnya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Inspirasi Zuhur Part 3. Sebelum acara kita tutup dan masuk ke sesi dokumentasi, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang hadir di agenda ini untuk kita bisa hadir di agenda selanjutnya yaitu di kajian Senja Part 2. Nah, tentunya nanti kajian ini akan diisi oleh saudara kita Muhammad Razul Al-Farabi dan Yofi Hadi dengan tema yang sangat menarik yaitu Worldview Islam di Mata Nihonjin, Masjid dan Lembaga Dakwah di Negeri Sakura. Nah, jangan lupa hadir. Agendanya ini pada hari Minggu 8 Maret 2026 pukul 15.40 hingga 16.45 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang utama Masjid Al-Huriyah IPB Dramaga. Oke, baik. Mari kita abadikan momen kebersamaan kita siang hari ini pada sesi penutup dan foto bersama. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya sejenak. Oke, terima kasih semuanya. Saya Nafis, mewakili panitia, memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live Izin ya. ya, Prof. Waalaikumsalam. علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا let's raise our hands and make dua